kuantitatif dengan topik aritmatika sosial. Oke, pertama aku pengen ngasih tau dulu nih ke teman-teman semua, sebenarnya aritmatika sosial itu apa? Di sini bisa kita lihat kalau aritmatika sosial itu merupakan konsep yang mempelajari tentang penerapan perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di aritmatika sosial hari ini aku bakal bahas 3 poin utama. Yang pertama ada rabat atau diskon, yang kedua ada untung dan rugi, yang ketiga ada bunga benjebuk dan bunga tunggal. Nanti di akhir kita bakal ada latihan soal. Aku langsung lanjut ya ke materi pertama. Aku mulai dari rabat atau diskon. Sebelumnya di sini teman-teman pasti udah familiar kan dengan istilah diskon. Kalau kalian pergi shopping ke mall atau mungkin lewat e-commerce juga sering ada kan diskon, misalnya diskon 30%, 20% gitu. Dari teman-teman sendiri udah ada yang tahu belum sebenarnya diskon itu apa? Ada yang mau on mic nggak? Atau boleh lewat chat aja deh. Oke, benar ya, diskon itu potongan harga. Next slide dulu. Di sini aku udah bikin rabat atau diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan penjual untuk suatu barang. Biasanya disampaikan dalam bentuk persentase. Seperti yang tadi aku bilang, diskon itu biasanya dibuat kayak persentase kan, kayak 20%, 30%, 50%, dan lain-lain. Diskon itu ada dua, ada diskon tunggal dan diskon ganda. Nah, perbedaan antara diskon tunggal dan diskon ganda ini, kalau diskon tunggal itu potongan harga hanya diberikan sekali saja, dan kalau diskon ganda itu potongan harganya diberikan sebanyak 2 kali. 2 kali ini setelah barang didiskon dengan diskon pertama akan ditambah lagi dengan diskon kedua. Jadi kita satu-satu ngitungnya. Terus ada rumus diskon. Untuk mencari harga akhir itu kita bisa mencari dengan cara harga awal dikurangkan dengan persen diskon dikalikan harga awal. Atau cara lainnya juga bisa, ini cara yang lebih cepat ya, 100 dikurangin persen diskonnya dikali harga awal gitu. Terus kalau mau nyari besar diskon, itu bisa kita cari dengan cara besar diskon per harga awal dikali 100%. Besar diskon yang dimaksud di sini, misalnya kita beli barang seharga 100.000, terus kita mendapat potongan harga 25.000. Nah, 25.000 ini yang kita maksud sebagai besar diskon. Nah, untuk penjelasan terkait diskon ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soalnya di sini aku ada latihan contoh soal dulu sebelum kita lanjut ke materi untung rugi. Kalau ada yang mau ditanya langsung bisa lewat chat atau open mic langsung ya. Kak, izin aku mau tanya. Iya, boleh. Boleh. Kalau yang di mall-mall gitu kan ada yang diskon 50% plus 20%. Itu maksudnya tuh langsung 70% atau 50% dulu baru 20%. Oke. Nah, diskon yang kayak gitu, itu tuh termasuk ke dalam diskon ganda. Bentar, ini aku hapus dulu biar bisa jelas. Oke. Jadi diskon ganda itu biasanya ditulisin kayak gitu. Kayak tadi ya contohnya misalnya 50% ditambah 20%. Nah, untuk dalam kasus diskon, ini perlu aku garis bawahi, diskon 50% ditambah 20% ini tidak sama dengan diskon 70%, karena nanti hasilnya bakal beda. Aku kasih contoh dulu deh. Misalnya kita punya barang seharga 100.000. Nah, dia didiskon 50% ditambah 20%. Jadi cara pertamanya itu kita cari dulu nih, setelah dia didiskon 50%, harga barangnya itu berapa. Nanti harga barang yang setelah didiskon 50% ini kita diskon lagi itu 20%. Baru itu nanti ketemu harga akhirnya. Ini ada konter aku taruh di slide habis ini, mungkin teman-teman bisa kerjain. Buat yang tadi penjelasan aku udah bisa dipahami atau belum? Udah, makasih. Oke, sama-sama. Berarti kalau gitu aku lanjut ya ke slide berikutnya untuk latihan soal dulu. Ini ada 2 soal, teman-teman mungkin boleh kerjain dulu, waktunya 2 menit kayak cukup ya. Aku tunggu ya.
Gimana teman-teman, udah pada ketemu jawabannya? Biar kita bisa bahas bareng-bareng. Kita bahas aja kali ya, dari yang pertama. Atau masih ada yang mau ngerjain dulu? Oh ya udah, aku bahas aja ya kalau gitu. Oke, untuk soal pertama itu sepasang sepatu dijual seharga 450.000 dan didiskon sebesar 30%. Berapa harga jual dari sepatu tersebut? Oke, berarti harga sebelum didiskon itu 450.000 dan dia dapat diskon sebesar 30%. Nah, kalau cara cepatnya, kalau didiskon 30%, berarti yang perlu kita bayar itu 70%. Nah, 70% ini datangnya dari 100 dikurang 30%. 70% kan, berarti yang perlu kita bayar itu 70/100 dari 450.000. Ini bisa kita kaliin. Ketemu itu hasilnya, sebentar. Ya, benar 315.000. Jadi tadi buat yang jawab di kolom chat 315.000 itu udah benar ya untuk yang nomor 1. Terus untuk yang nomor 2, sebuah baju dijual seharga 100.000. Dijual seharga 100.000 dengan diskon sebesar 10% ditambah 30%. Berapakah harga jual barang tersebut setelah didiskon? Kita kerja satu-satu ya teman-teman. Jadi dari 100.000 ini, dia didiskon dulu itu 10%. Berarti kita bayar 90% dulu dari si 100.000. Nah, ini bisa kita cari 0,9 dikali 100.000, ketemu itu 90.000. Nah, 90.000 ya. Terus dari yang 90.000 ini didiskon lagi sebesar 30%. Berarti kalau diskon 30% kan kita cuma perlu bayar 70%-nya ya. Berarti di sini aku bikin yang perlu kita bayar itu sebentar teman-teman. Yang perlu kita bayar itu 70%-nya ya. Berarti yang perlu kita bayar itu 70% dari 90.000. Nah, ini bisa kita kaliin, ketemu 63.000. Nah, jadi buat yang jawab tadi di chat itu 315.000 dan 63.000 udah benar ya. Mungkin tadi kan ada yang nanya tuh, kenapa diskon 10% tambah 30% ini beda hasilnya sama diskon 40%. Di sini mungkin aku mau liatin ke kalian sekaligus, kalau hasilnya itu memang beda. Sebelumnya ini udah dicatat belum? Soalnya aku ada yang mau aku hapus dulu. Mungkin boleh di screenshot dulu teman-teman. Udah di screenshot. Oke, aku hapus ya yang bagian bawah. Sebelah sini aja deh. Oke. Aku pengen liatin tadi kan perbedaannya diskon 40% ya. Nah, kalau diskon 40% berarti yang perlu kita bayar itu kan 60%. Nah, berarti 60% dari 100.000. Dan itu 60% dari 100.000 itu 60.000. Bisa kalian lihat kan bedanya antara diskon 10% ditambah 30% sama diskon 40%. Makanya kalau di diskon itu 10% tambah 30% ini nggak bakal sama hasilnya kalau diskon 40% gitu. Nah, dari dua contoh soal ini, kira-kira ada yang mau tanya dulu atau sejauh ini kalian udah paham? Oke. Kalau udah paham, aku lanjut ya ke materi berikutnya. Yap.
materi berikutnya itu tentang untung dan rugi. Nah, di sini ada untung, rugi, sama satu soal. Untung itu kondisi di mana harga jual itu lebih tinggi dibandingkan harga beli. Kita bisa singkat harga jual itu HJ besar dari harga beli. Kebalikannya, kalau rugi itu harga jualnya lebih rendah dibandingkan harga beli. Harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Untuk mencari berapa besar untung yang kita dapatkan, itu bisa dengan cara harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, kalau untungnya udah ketemu, kita bisa nyari nih berapa sih persen untung yang kita dapetin. Jadi persen untung itu bisa dicari dengan cara untung yang tadi udah kita cari dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk nyari persen rugi dan besar rugi. Kalau besar rugi, kita nyarinya dengan cara harga beli dikurang dengan harga jual, dan untuk persennya, besar rugi yang tadi itu kita bagi dengan harga beli dikali 100%. Sampai sini paham kan ya, teman-teman? Kalau teman-teman udah paham, mungkin bisa dikerjain contoh soalnya dulu. Ini contoh soalnya gampang sih, cuma buat ngetes kalian udah paham atau belum sama konsep dari untung dan rugi ini. 1 menit cukup ya teman-teman, contoh soalnya. Oke, di kolom chat udah banyak nih yang jawab 50%, 50%, 50%. Kita langsung bahas ya. Aku berarti ke next slide karena nggak muat di sini. Sebentar. Oke, tadi diketahui itu dia beli barang seharga 300.000. Oke, berarti harga belinya itu 300.000 dan harga jualnya tadi dia 450.000 ya, 450.000. Nah, dari sini kita bisa lihat kan kalau kondisinya harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli, berarti dia untung. Nah, dia tadi nanya itu kan persen untungnya berapa. Persen untung bisa kita cari dengan cara besar untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, besar untungnya itu berarti harga jual dikurang harga beli per harga beli 300.000. Aku langsung masukin aja ya. Dikali 100%. Nah, untuk harga jual dikurang harga beli ini berarti kan 450.000 dikurang 300.000. Itu kita bisa dapat 150.000 per 300.000 dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret jadi setengah dikali 100%. Dapat persen untungnya itu 50%. Jadi buat teman-teman yang jawab 50% tadi udah benar ya. Berarti kalian udah paham terkait konsep dari untung dan rugi. Ada yang masih bingung nggak untuk cara nyari untung dan rugi atau persen untung dan rugi? Oke, udah paham ya. Aku lanjut. Ini topik ketiga terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk soal bunga tunggal dan bunga majemuk ini kalau dibandingin sama untung rugi dan diskon, ini yang lumayan sering keluar di tryout ataupun di UTBK. Di sini ada perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal itu besar bunganya itu dihitung berdasarkan modal awal, sementara untuk bunga majemuk itu dihitung berdasarkan saldo terakhir. Ini perbedaannya terlihat jelas ya. Terus untuk rumusnya sendiri, itu untuk bunga tunggal,
MN itu sama dengan M0 dikali 1 ditambah N dikali B. Nah, untuk bunga majemuk itu bisa dicari dengan cara MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dipangkatkan N. Dari rumusnya udah bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau yang satu itu N-nya dikalikan dan satu lagi itu dipangkatkan. Jadi buat ingatnya tuh nggak terlalu susah karena rumusnya mirip-mirip. Nah, untuk keterangannya, M0 itu bisa kita sebut sebagai besar modal awal, jadi pas awal kita nabung ke bank itu disebut dengan M0. Nah, kalau MN itu yang ditanyain soal biasanya nih, berapa sih uang yang kita dapatkan setelah menabung sekian bulan atau sekian tahun gitu. Terus kalau B ini disebut juga dengan persen bunga dan N ini periode. Catatan untuk persen bunga dan periode ini harus apa ya bilangnya harus sama. Misalnya kalau persen bunganya contoh ya, persen bunganya itu 1% per tahun. Sementara diketahui soal itu periodenya dia 4 bulan. Nah, berarti ini belum bisa kita langsung masukin ke rumus. Yang 4 bulan ini harus ngikutin si persen per tahun ini. Kita bisa ubah 4 bulan itu jadi 4 per 12 tahun. Nah, kalau udah sama gini, baru kita bisa masukin ke dalam rumus. Ini berlaku untuk bunga banjemuk ataupun bunga tunggal. Gitu. Sejauh ini kalian paham nggak sebenarnya apa yang dimaksud dengan besar bunga dihitung dari modal awal atau besar bunga dihitung berdasarkan saldo terakhir? Paham ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Paham. Oke. Aku lanjut kalau gitu. Abis ini kita langsung latihan soal sih. Soalnya untuk contoh soal bunga udah aku langsung masukin ke latihan soal. Oke, kita latihan soal ya teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 dulu deh. Aku kasih waktu 2 menit buat teman-teman ngerjain, habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ini di chat udah pada rame, ada yang jawab B, ada yang jawab A juga. Kita langsung bahas aja ya kalau gitu. Aku baca dulu soalnya, diketahui P itu merupakan barang dengan diskon 30%. Dan Q merupakan barang dengan diskon 10% ditambah 20%. Nah, pernyataan di bawah ini sesuai dengan pernyataan di atas adalah ada P besar dari Q, P kecil dari Q, P sama dengan Q, dan informasi tidak cukup. Yang udah pasti salah itu C, teman-teman. Karena tadi aku udah bilang di awal, kalau untuk diskon, 30% ini tidak bakal sama dengan diskon 10% ditambah 20%. Jadi yang C ini udah pasti kita bisa eliminasi jawabannya. Berarti kita tinggal nyari berapa besar dari P dan besar dari Q. Untuk caranya, langkah pertama itu aku biasanya misalin dulu harga barangnya itu dengan X. Kita misalin dengan X, terus baru kita hitung. Nah, untuk kondisi P, dia bilang itu barangnya didiskon sebesar 30%. Berarti kalau 30% yang perlu kita bayar itu kan 70% ya. 70% dari X. Berarti kita bisa bikin ini besarnya itu 0,7X. Ini untuk P. Kita keep ya, kayak gini. Terus untuk step ketiga, kita nyari besar Q. Kalau Q ini kan dia diskonnya ganda ya. Berarti didiskon 10% dulu, terus didiskon lagi 20%. Nah, daripada cari satu-satu, kita bisa langsung ngaliin 10% ini diskon, berarti kita bayar itu kan sebesar 90%, terus ditambah lagi dengan diskon 20%. Diskon 20% berarti kita bayar 80% kan? Ini dikali 80%, terus dikali sama X, si harga barang yang tadi kita misalin. Berarti ini sama kayak 0,9 dikali 0,8,
terus dikali X. Jadi kita bisa dapat 0,72X untuk besar Q. Dari sini baru kita bisa bandingin antara P dan Q, itu bisa kita lihat kalau P itu lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya yang B. Buat teman-teman yang jawab B udah benar. Tadi yang jawab A kayaknya ada salah ngitung ya? Atau gimana? Udah paham sama penjelasan aku? Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung open mic aja ya teman-teman. Atau juga boleh lewat chat. Boleh, boleh. Kalau misalkan ini pernyataannya dia ada harga barang, berarti ini diskonnya dikaliin dulu sama harga barang. Yang kayak pakai cara tadi. Oh ya, boleh. Tapi juga boleh nih kan kita udah bikin nih kalau diskon 30% itu nanti cara nyarinya 70% dikali harga barang. Kamu bisa langsung masukin harga barangnya di X ini, tinggal digantiin aja gitu. Gimana? Ngerti nggak? Tapi kalau nyari satu-satu juga boleh sih. Ini biar lebih cepat aja. Oke. Di chat ada nih. Berarti pernyataan Ki itu harganya ya, kalau bukan besar diskonnya. Aku kira diskonnya dibandingkan. Iya, jadi kan dari ini kita bisa ketemu nih kalau pasti harga barang yang lebih mahal itu yang dikali 0,72 kan, di keterangannya pun P itu sama dengan barang dengan diskon 30% dan Q barang dengan diskon 10% ditambah 20%. Berarti secara nggak langsung yang kita bandingkan itu harga akhir dari barang setelah didiskon gitu. Makanya P dan Q-nya itu kita anggap sebagai barang setelah didiskon gitu. Gimana? Pita paham nggak sama penjelasan aku? Oke. Aku lanjut ya kalau gitu ke soal berikutnya. Ini masih terkait perbandingan diskon tadi. Mungkin caranya sama, teman-teman boleh cari dulu. Yang mana yang lebih besar atau kecilnya. Ini 2 menit ya teman-teman, aku tunggu. Oke, udah banyak nih yang jawab di chat. Buat teman-teman yang lain, kita bahas langsung aja atau kalian masih pada pengen nyari dulu nih jawabannya apa? Udah ya, kita bahas aja kalau kayak gitu. Oke, di sini soalnya Anita membeli celana seharga 250.000 dengan diskon 30% ditambah 40% dan baju seharga 150.000 dengan diskon 40%. Jika P adalah harga celana setelah didiskon dan Q adalah harga baju setelah didiskon, hubungan antara P dan Q adalah, kita cari dulu ya, P. Kita cari P dulu.
yaitu harga celana setelah didiskon. Celananya itu tadi sebelum didiskon harganya, bentar ini ketutup sama ini. Kak, maaf, Oh ya, kenapa? maaf mau nanya, ini yang untuk yang celana seharga 950.000 dengan diskon 30% tambah 40%, boleh pakai cara yang tadi kan? Oh, boleh. Ya Kak, terima kasih banyak Kak. Maaf Iya, sudah memotong. iya sama-sama. Berarti harga celananya sebelum didiskon 250.000 ya teman-teman. Nih, terus dia didiskon sebesar 30% ditambah 40%. Aku pakai cara yang cepat tadi aja, tapi ntar aku bakal jelasin yang satu persatunya. Jadi kalau diskon 30% tambah 40% ini, kita bisa langsung kaliin 70% dikali 60% 60%. dikali harga celananya. 250. Gitu ya. Di sini pada tahu kan datang 70% dan 60% dari mana? Ntar kalau nggak tahu bisa langsung on mic ya teman-teman. Ini bisa kita kaliin jadi 0,7 dikali 0,6 dikali 250.000. Nah, itu hasilnya, sebentar. Aku semenjak kuliah udah nggak bisa ngali-ngali lagi guys. Sebentar ya, kalkulator. 0,42 kali 250.000 Kak, hasilnya 105.000. Ya, benar. Oke. Hasilnya itu 105.000. Ini untuk P ya. Terus untuk Q itu 60. baju setelah didiskon. Berarti harga awalnya itu kan 150.000. Dia didiskon 40%. Berarti yang kita bayar itu 60% dikali 150.000. Ini hasilnya 0,6 dikali 150.000. 90.000 ya. Ya Kak. Harga setelah diskon 90.000. Berarti P ini bisa kita lihat lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya yang C. Berarti buat teman-teman yang tadi udah jawab C itu benar ya semuanya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku lanjut ke soal ketiga? Oke, ada yang nanya nih, 60% dari mana? Oke, di sini kan dia bilang kalau di diskon sebesar 40%. Berarti kalau diskonnya sebesar 40%, yang perlu kita bayar itu cuma 60% dari harga awal. Makanya 60%. 60% datangnya dari 100 dikurang 40. Atau mungkin kalau teman-teman di sini kurang paham nih sama cara yang kayak gini, kalian bisa nyari yang pakai rumus awal tadi. Kayak gini. Bentar ya. Kita bisa nyari diskon itu, bentar. Harga akhir diskon itu juga bisa kita cari dengan cara harga awal dikurang persen diskon dikali harga awal. Berarti ini kita bisa bikin jadi 150.000 dikurang persen diskonnya kan 40% tuh, 0,4 dikali sama 150.000. Nah, jadi ini 150.000 dikurang sama 60.000. 60.000, kita bisa dapat 90.000. Ini caranya emang lebih panjang sih, tapi ini aku kembalikan lagi ke kalian lebih paham pakai cara yang mana gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak sama penjelasan aku? Iya Kak, paham. Yang lain? Paham kok. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Oke. Boleh dikerjain dulu teman-teman, waktunya 2 menit juga ya. Sebelum kalian kerjain untuk tipe soal
bunga kayak gini, kalau misalnya di soalnya nggak disebutin itu bunga tunggal atau bunga majemuk, itu termasuk ke dalam bunga tunggal lah teman-teman biasanya kalau di soal TBK. Kecuali kalau dia emang udah bilang ini bunga majemuk, baru itu bunga majemuk. Oke, jadi kalian nyari nomor 3 ini pakai bunga tunggal. Oke, ini di chat ada yang jawab B, ada yang jawab D. Kira-kira teman-teman mau langsung kita bahas atau masih penasaran nih, mau nyari sendiri dulu? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Pada awal Februari 2014, Caca menabung di bank sebesar 500.000 dengan bunga 12% per tahun. Berapa rupiah tabungan Caca pada akhir bulan April 2015? Oke, seperti yang aku bilang tadi, ini termasuk ke dalam bunga tunggal, karena jenis bunganya itu nggak disebutin dalam soal. Jadi biasanya kalau nggak disebutin itu, kita asumsikan dia sebagai bunga tunggal. Berarti aku bisa bikin diketahui di sini, M0-nya itu 500.000 dengan bunga 12% per tahun. Sekarang untuk N. Nah, N-nya berapa bulan nih teman-teman? Dari Februari 2014 ke April 2015. Boleh nggak ditulisin di kolom chat berapa nih N-nya dari bulan Februari sampai bulan April? Oke, kayaknya kalian salah banyak ngitung itunya ya, salah ngitung bulannya. Kalau bulan itu kan kita hitung Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu 14. Nah, itu jangan lupa ditambahin lagi sama Februarinya. Jadi kita ngitungnya 15 bulan. Gitu. Jadi kita masukin ya Februarinya, makanya untuk R-nya itu 15 bulan. Baru kita hitung ya, tinggal masukin ke rumus. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu nih antara periode si bunganya sama periodenya udah sama belum. Kalau di sini kan dia bilang 12% per tahun, sementara untuk periodenya itu kita 15 bulan. Karena ini 12%, jadi kita bisa bagi 12 kan ya, jadi ini bisa jadi 1% per bulan. Atau nanti kalau misalnya ininya nggak bisa dibagi 12 gitu, kalian bisa ganti si 15 bulannya ini jadi tahun gitu. Jadi 15 per 12 tahun gitu. Ya. Berarti ini yang diketahui udah lengkap semua. Kita tinggal masukin ke rumusnya. Karena ini bunga tunggal, jadi rumusnya itu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N dikali B. Nah, kita tinggal masukin M0-nya itu 500.000 dikali 1 ditambah N, 1% itu 0,01 dikali 15. Ini jadi 500.000 dikali 1,15. Ini kita hitung dulu. Bentar ya. Kita dapat itu hasilnya 575.000. Jadi buat teman-teman yang jawab D, ini udah benar ya jawabannya. Sekali lagi aku ingetin untuk ngitung N-nya harus hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa bulan yang awal itu dimasukin juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, mau nanya 0,01 dari mana? Ini kan rumusnya N dikali B. B ini kan bunga. Nah, kita punya bunga itu 1% per bulan setelah kita ubah dari tahun per bulan. 1% ini, kan ini nilainya sama-sama 0,01. Makanya aku langsung masukin 0,01 di sini. Gimana? Ngerti nggak, guys? Tadi itu yang nanya siapa ya? Oke. 1%-nya dari mana, Kak? Tadi kan aku udah bilang ya, untuk ngitung bunga itu antara periodenya harus sama nih, sama keterangan dari bunganya. Di sini kan bunganya itu 12% per tahun. Sementara periodenya itu kita punya 15 bulan. Ini kan bulan sama tahun beda. Jadi salah satu harus kita ubah biar sama. Karena ini 12% per tahun, jadi aku bisa bagi 12 langsung nih. Jadi kalau 12% per tahun berarti kan per bulannya itu 1% ya, karena setahun itu ada 12 bulan gitu. Makanya bisa aku ubah ke 1%. Atau cara lainnya, kalau kalian nggak mau ubah bunganya, itu bisa N-nya yang kita ubah dari 15 bulan, jadi 15 per 12 tahun gitu. Jadi itu yang nanya Zahra, gimana? Zahra paham nggak? Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau bisa nanti kalau ada yang mau tanya langsung open mic aja ya, soalnya aku takutnya kalau lewat chat itu nggak kebaca gitu. Kak, tanya. Oh ya, boleh. Kalau nabungnya tuh tengah bulan berarti 14 bulan ya? Aku sejauh ini belum pernah ketemuan tengah bulan, tapi sejauh ini juga untuk UTBK atau tryout gitu jarang sih yang nanya tengah bulan. Biasanya tuh emang dari awal sampai akhir, jadi kan ngitung periodenya itu pas gitu. Gimana Syafira bisa paham? Bisa, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, aku lanjut ya teman-teman kalau nggak ada yang tanya lagi. Ini soal nomor 4. Boleh dikerjain dulu. Ini balik lagi ke topik terkait diskon tadi ya. Teman-teman, sebelumnya aku ralat dikit ya. Ini aku ada salah tulis. Ini harusnya 93.500. Oke? Oke, udah banyak yang jawab dan jawabannya benar ya. Aku bahas dulu soalnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang kurang paham. Oke. Di sebuah toko baju, sebuah baju dijual seharga 200.000.
dan diberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setiap pembelian. Jika Dinda membeli sebuah baju, maka biaya yang harus dibayar Dinda adalah, oke, ini sebenarnya mirip sama, bukan mirip, ini emang bentuk contoh soal lain dari diskon ganda, tapi diubah dalam bentuk kalimat. Ini sama kayak kalau kita tulis notasinya itu kayak 45% ditambah 15% gitu. Jadi cara kerjanya sama kayak yang tadi. Jadi harga akhirnya itu bisa kita cari dengan cara 45% ini kan yang perlu kita bayar itu 55% ya. 55% dikali ini 85% dikali sama harga awalnya 200.000. Jadi itu ini 0,55 dikali 0,85 dikali 200.000. Nanti kalau kalian hitung itu ketemu 93.500. Berarti harga akhir yang perlu dibayarkan Dinda adalah 93.500. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk nomor 4? Masih ada yang kurang paham sama pengerjaan terkait diskon ganda? Kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, udah kalau gitu aku lanjut ya teman-teman. Oke, nomor 5 ini terkait bunga. Nah, kalau di sini aku udah tulisin bunga majemuk, berarti bunga yang kita pakai itu bunga majemuk, bukan bunga tunggal lagi ya. Aku kasih waktu 2 menit buat teman-teman ngerjain, habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, ini di chat sudah banyak yang jawab dan rata-rata jawabannya C ya. Jadi kita langsung bahas. Soalnya itu berapa modal akhir yang didapatkan dari modal awal sebesar 500.000 dengan suku bunga majemuk 4% per tahun selama 2 tahun. Kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui itu modal awalnya sebesar 500.000. Kok jadi 500 juta ya? Maaf ya, kelebihan nolnya. 500.000 dengan suku bunga majemuk itu 4% per tahun. Selama 2 tahun. Berarti N-nya itu 2 tahun. Nah, untuk konteksnya ini nggak ada lagi yang perlu kita ubah karena antara suku bunga sama periodenya udah sama-sama dalam tahun. Jadi kita udah bisa langsung masukin ke dalam rumus. Tadi rumus untuk bunga majemuk itu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Berarti kita bisa langsung masukin M0-nya itu 500.000 dikali 1 ditambah bunganya 4%. Ini biar jelas ya, 4% ditambah N pangkat 2. Berarti ini 500.000 dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 2. Ini 500.000 dikali 1,04 pangkat 2, dan kalau kalian hitung pakai kalkulator atau hitung pakai buram pun nanti ketemunya itu 540.080. 540.080. Jadi benar ya buat salah. 540.800. Sorry, maaf ya.
Jadi udah benar buat yang jawab C. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman untuk soal nomor 5? Gimana teman-teman? Apa udah paham untuk soal yang ini? Paham ya? Oke. Aku bisa lanjut ke soal nomor 6. Ini aku kasih waktu 3 menit deh, karena soalnya agak panjang. Habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Gimana teman-teman? Kita bahas lagi atau gimana? Kita bahas aja ya, karena ini kayak ada jawaban yang beda, ada yang jawab A dan ada yang jawab B. Oke, kita bahas ya. Pertama, aku bacain soalnya dulu. Gita ingin menabung uang sebesar 10 juta di bank dalam waktu 3 bulan. Guys, kayaknya aku salah bikin soal deh. Ini aku ralat jadi bulan ketiga juga ya. Sorry. Salah tulis. Oke. Saat ia ingin menabung di bank, menawarkan 2 buah opsi. Yang pertama, dia bakal dapat bunga majemuk sebesar 1% per bulan yang dibayarkan tiap akhir bulan, dan yang B itu bunga tunggal sebesar 4% per tahun yang dibayarkan tiap akhir bulan. Mana yang menunjukkan hubungan antara P dan Q jika P dan Q bermakna uang tabungan yang akan diperoleh Gita pada bulan ketiga. Oke, kita bahas dari yang bunga majemuk dulu ya, yang 1% per bulan, yang dimisalkan sama P. Jadi di sini kita bikin P, kita bikin diketahuinya dulu, M0-nya itu 10 juta, terus untuk bunganya itu 1% per bulan, dan N-nya itu 3. Kita bisa langsung masukin, ini
untuk B sama N-nya nggak perlu kita ubah karena udah sama-sama dalam bulan ya. Jadi kita udah bisa langsung masukin ke rumusnya. Jadi untuk rumusnya itu kegeser. MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dikali N. B pangkat N. B pangkat N. M0-nya 10 juta dikali 1 ditambah bunganya kan 1%, dipangkatkan 3. Nah, ini 10 juta dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 3, di 10 juta dikali 1,01 pangkat 3. Ini ketemu hasilnya, bentar. Ketemu itu 10.303.10. Ini ya. Terus untuk yang Ki, itu bunga tunggal sebesar 4% per tahun yang dibayarkan tiap akhir bulan. Di sini untuk M0-nya sama, ini Ki ya. Untuk kondisi Ki, M0-nya sama 10 juta. Dan untuk bunganya ini dia 4% per tahun. Dan N-nya itu 3 bulan. Oke, di sini ini kan bunganya dalam tahun, sementara N-nya dalam bulan. Berarti kita harus ubah nih, kalau 4% per tahun yang kita ubah ke bulan kan agak susah ya. Jadi untuk itu N-nya aja yang kita ubah. Jadi 3/12 tahun. Ini bisa kita sederhanain jadi 1/4 tahun. Nah, kalau udah sama, kita bisa masukin ke rumusnya. Jadi untuk bunga tunggal itu MN bakalan sama M0 dikali 1 ditambah B dikali N. M0 itu 10 juta dikali 1 ditambah bunganya 4%. Aku langsung ubah aja ya, jadi 0,04 dikali 1/4. Ini bisa kita bagi jadi 10 juta dikali 1 ditambah 0,01. 10 juta dikali 1,01. Berapa itu hasilnya? Dapat itu 10.100.000. Jadi di sini untuk P sendiri itu 10.303.10 dan untuk Q sendiri itu 10.100.000. Berarti hubungan yang paling tepat adalah P besar dari Q. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk soal nomor 6? Kan ini soalnya agak panjang kan? Boleh langsung open mic aja ya kalau ada yang mau tanyain, atau lewat chat juga boleh deh kalau kalian malu untuk open mic. Paham, Kak? Yang lain gimana? Paham, Kak. Oke. Oke, mungkin di sini aku juga pengen jelasin sedikit ya. Karena tadi di bagian materi aku lupa ngejelasin secara lebih detail. Kan tadi aku bilang di materi itu bunga majemuk itu dihitung berdasarkan saldo terakhir. Di sini aku mau ngeliatin yang dihitung berdasarkan saldo terakhir itu gimana sih maksudnya. Sebelumnya ini udah di screenshot belum? Soalnya aku mau ngehapus yang sebelah kanannya. Boleh di screenshot dulu teman-teman. Udah screenshot, Kak. Oke, aku hapus dulu ya. Oke. Ini sebatas untuk lebih bikin kalian tahu aja sih sebenarnya yang dimaksud bunga majemuk dihitung berdasarkan saldo terakhir itu gimana. Aku ngambil dari soal ini aja ya. Jadi kan dia bilang itu dia ingin menabung sebesar 10 juta. Jadi M0-nya itu 10 juta ya teman-teman. Nah,
dalam kurun waktu 3 bulan. R-nya itu 3, dan bunga majemuknya 1% per bulan. Sekarang kita mau nyari kan berapa nih uang tabungan yang akan diperoleh dia selama 3 bulan. Ini tadi aku ralat ya, jadi 3. Jadi, kalau kita hitung satu-satu, caranya gini. Jadi, untuk pada akhir bulan pertama, aku bikin keterangan. Akhir bulan pertama itu kita bakal dapat dengan cara seperti ini. Jadi, 10 juta M0 yang tadi di awal itu, kita tambahin sama bunganya 1% dikali sama modal awalnya. 10 juta. Nah, 1% dari 10 juta itu kan 100.000 ya. Berarti di sini kita bisa dapat 10 juta ditambah 100.000. Kita bisa dapat itu 10 juta 100. Nah, untuk akhir bulan pertama kayak gini. Nah, beda lagi kondisinya untuk akhir bulan kedua. Berdasarkan definisi yang tadi, kan bunga majemuk itu dihitung dari saldo terakhir. Nah, yang dimaksud saldo terakhir itu yang ini, 10 juta 100. Jadi, untuk menghitung berapa banyak tabungan yang bakal kita peroleh di akhir bulan kedua, yang kita masukin itu 10 juta 100 ditambah 1% dari 10 juta 100, teman-teman. Bukan dari saldo awal. Jadi, ini bisa kita hitung 10 juta 100 ditambah ini jadi berapa ya? 101.000 ya. Oke, kita bisa dapat ini 10.201.000. Nah, untuk akhir bulan ketiga, berarti yang kita masukin ke sini itu yang 10.201.000 ditambah 1% dikali 10.201.000. Sebentar. Nih, oke. Ini bisa kita dapat 10.201.000 ditambah ini berarti berapa nih? 102.010 ya. Berarti kita dapat 10.303.10.000. Nah, ini nih teman-teman penjelasan lebih lanjutnya terkait bunga majemuk itu dihitung berdasarkan saldo terakhir. Kalau dari hasil yang kita dapetin kan sama ya kalau kita nyari pakai rumus tadi. Kira-kira sampai sini teman-teman udah paham belum apa yang aku jelasin? Oke, udah paham ya. Oke, aku lanjut ke soal nomor 7 kalau gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, bisa langsung on mic aja ya, guys. Oke, nomor 7 ini boleh dikerjain dulu. 2 menit ya. Oke, ini di kolom chat udah banyak yang jawab, itu pada jawab B ya, rata-rata jawabannya B. Oke, kita bahas aja ya. Sini pertanyaannya itu promo diskon 60% ditambah 20% itu nilainya akan sama dengan diskon sebesar. Oke. Cara nyarinya gini ya. Di sini dia bilang itu kan promo diskon 60% ditambah 20%. Berarti kalau harga yang perlu kita bayar dengan diskon 60% tambah 20% itu kan 80% dikali sama 40% ya. Ini sama kayak 0,8 dikali sama 0,4, itu kita dapetin 0,32.
ini kan belum dalam bentuk persen nih, kita kali 100. Kita bisa kali 100, jadi itu 32%. Nah, berarti yang perlu kita bayar itu kan bukan dikali 100, maaf. 0,32 ini kan sama kayak 32/100. Ini juga bisa kita ganti jadi 32%. Berarti ini kan harga yang perlu kita bayar ya, 32%. Sementara dia nanya nilainya itu sama dengan diskon sebesar. Berarti kalau kita cuma perlu bayar 32%, diskon yang kita dapatkan itu 100 dikurang 32. Berarti kita bisa dapatin hasilnya itu 68%. Jadi jawabannya yang B. Berarti jawaban teman-teman udah pada benar ya, jawabannya yang B. Buat yang lain yang tadi belum jawab di kolom chat, paham nggak sama penjelasan aku atau ada yang mau ditanyain? Paham ya teman-teman? Oke, kalau paham, aku lanjut. Sebenarnya ini soal terakhir guys. Soal terakhir, boleh dikerjain dulu. Nanti habis soal terakhir ini aku kasih waktu buat kalian kalau mau screenshot halaman-halaman yang tadi belum ke screenshot. 2 menit ya teman-teman. Di sini di chat udah ada yang jawab B, udah lumayan banyak. Aku tunggu semenit lagi ya baru kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas aja ya teman-teman. Aku bacain dulu soalnya. Sebuah barang dijual seharga 200.000
Jika dari penjualan barang tersebut penjual mendapatkan untung sebesar 10%, maka harga beli barang tersebut adalah. Jadi dari soal ini kita bisa tahu kalau yang 200.000 ini udah include untung 10%. Nah, untuk cara nyari harga beli ini maksudnya berarti harga sebelum kita nambahin untung ya. Caranya gini, kita bisa nganggap harga sebelum untung itu 100% dulu, itu ditambahin 10% keuntungan, dikali harga belinya itu nanti hasilnya bakal sama 200.000 ini. Gitu. Nah, ini bisa kita jumlahin jadi 110% dikali harga beli sama dengan 200.000. Nah, berarti harga belinya bisa kita dapatin dengan cara 200.000 dikali 100 per 110. Tuh. Ini kalau kita pakai kalkulator itu ketemunya sebentar ya. Kita bakal ketemu itu 181.818. Berarti buat teman-teman yang jawab B tadi tuh jawabannya udah benar ya. Jawabannya udah benar ini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oh, mungkin ada yang bingung nih, kenapa ini bisa aku jumlahin langsung? Kenapa yang tadi nggak boleh? Oke, aku cuma mau ingetin sekali lagi, yang nggak boleh dijumlahin secara langsung itu cuma kalau dalam konteks diskon. Tapi kalau dalam konteks yang lain, itu boleh kita jumlahin ya. Karena kalau secara matematikanya ini kan bisa juga kayak 100x ditambah 10x gitu. Makanya bisa jadi 110x. Makanya ini bisa jadi 110% gitu ya guys. Jadi yang nggak boleh dijumlahin langsung itu cuma kalau dalam kondisi dia diskon gitu. Jadi untuk sampai soal terakhir ini ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Dari awal tadi sampai yang soal terakhir ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, aku bakal jelasin ulang lagi. Bisa di komen di kolom chat ya guys. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin banyak, oh ini ada yang mau nanya ke aku nih. Kak, tadi kenapa 100%-nya dijumlahin sama 110% ya? Oke. Di sini itu 10% ditambahin sama 100% itu karena ini, kita anggap barang sebelum dijumlahin sama keuntungan ini itu 100% keseluruhan harga barangnya. Nah, makanya setelah dapat untung baru kita tambahin 10%-nya. Jadi 110% gitu. Makanya 100 ditambah 10%. Gimana kira-kira Ashifa udah ngerti? Oke, sama-sama. Kalau aku caranya beda tapi jawabannya sama. Nggak apa-apa sih teman-teman, ini kan kalau ngerjain soal matematika tuh pasti banyak yang punya cara sendiri-sendiri gitu kan. Jadi nggak harus berpatokan sama cara yang aku ajarin. Selama itu konsepnya benar, nggak apa-apa kok. Yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kalian udah pada minta Mas S ya. Kalau gitu aku iniin slide-nya dulu deh. Ini mau SS-nya bagian soal-soalnya aja atau dari materi nih? Dari materi Kak. Oke. Di sini ya. Boleh kalian screenshot dulu. Kalau udah bilang ya biar aku bisa next slide.
Gimana untuk slide ini udah? Oke. Next ya. Kalau ada tulisan yang kurang jelas juga boleh dibilang ya teman-teman biar bisa aku rapiin tulisannya. Oke, udah ya. Bentar. Next slide dulu. Yang ini udah teman-teman. Udah, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ini untuk pembahasan soalnya yang di latihan tadi. Aku lanjut lagi ke next slide. Yang ini udah. Udah, Kak. Oke. Ini untuk latihan soalnya. Kalian udah boleh screenshot. Aku next lagi ya. Aku next lagi. Terus soal nomor 4. Ini tadi ada yang diralat ya teman-teman untuk jawabannya. Untuk soal nomor 5. Terus ini untuk soal nomor 6. Sorry, geser. Nomor 6. Terus ini untuk soal nomor 7. Dan ini untuk soal nomor 8. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti materi kita hari ini cuma sampai sini aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa banget reach me out lewat Instagram aku. Makasih ya buat teman-teman yang udah join kelas hari ini dan udah turut aktif dalam jawab pertanyaannya. Semangat terus untuk persiapan UTBK-nya dan yang buat lagi UAS juga semangat ya. Aku mau ucapin terima